Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimahullah. Pada waktu malam ini saya ingin menyampaikan surah yang di sholat saya bacakan, yakni surah An-Nur ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37 tentang Allah adalah pemberi cahaya di langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya di hati seorang mukmin adalah bagaikan lubang yang tidak tembus, yang di dalam lubang itu ada pelita. Pelita itu berada di dalam kaca. Kaca itu seolah-olah bintang yang berkilauan yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yakni pohon zaitun. Kemudian dia tidak berada di timur dan tidak berada di barat, sehingga senantiasa terkena sinar matahari. Maka tempat tinggal paling indah di bumi itu adalah di daerah Indonesia itu. Maka disebut khatul istiwa, garis lurus. Jadi khatul istiwa itu berasal dari bahasa Arab khatul istiwa, garis lurus, yang mana daerah yang berada di khatul istiwa itu adalah senantiasa terkena matahari sepanjang tahun. Maka dari itu orang-orang Eropa dan lain sebagainya itu ngiler sama Indonesia itu. Nah, selanjutnya cahaya itu, minyak itu bisa hampir-hampir menyalakan walau tidak disentuh oleh api. Itulah cahaya di atas cahaya. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya orang yang dikehendaki. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, kemarin saya baca tafsirnya, merenung, baca tafsirnya, baru kemudian ngahnya adalah cahaya yang bertumpuk-tumpuk itu ternyata fi buyutin adzinallah, ada di rumah-rumah Allah, yakni di masjid. Jadi ketika kita berangkat ke masjid Mas Toto, itu dapat cahaya yang berlipat-lipat. Sehingga kemarin ketika saya baca ini, Masya Allah, betapa ruginya orang punya kesempatan datang untuk ke masjid namun tidak datang ke masjid, karena cahayanya bertumpuk-tumpuk itu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Membaca tasbih cahaya, takbir Allah bercahaya. Terus kemudian kita sujud akan memberikan pengaruh wajah yang luar biasa, sehingga cahayanya itu bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat. Rugi sekali orang yang punya kesempatan untuk ke masjid tidak datang ke masjid. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yang datang itu adalah para lelaki. Jadi di dalam Al-Quran kata lelaki itu diungkapkan dengan dua bahasa. Satu, zakar, menunjuk jenis kelamin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau hanya biologis ada gandul-gandulnya itu zakar. Tapi kalau orang yang punya kekuatan yang hebat, ungkapan di dalam Al-Quran adalah rijal. Apa? Rijal itu orang yang punya pendirian, orang yang punya prinsip. Tapi kalau cuma punya alat biologis buat kencing, itu namanya zakar. Ini dibedakan. Jadi lelaki sejati itu adalah orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan untuk mengingat Allah. Terus asbabun nuzulnya, para sahabat itu segera menutup barang dagangan ketika mendengar azan, langsung berangkat ke masjid. Kemudian saya ingin menyampaikan hadis yang sering dibacakan oleh orang tua kita, Mukarram Ustaz Z, inna buyuti fil ardi al-masajid, sungguh rumah-rumahmu di bumi itu adalah masjid. Siapa yang berwudu dan memperbaiki wudhunya, kemudian datang ke masjid
maka dia berkunjung kepada Allah. Fahaqqun 'ala Allahi ayyub lima zairuhu, wajib bagi Allah, hak bagi Allah untuk memuliakan orang yang berkunjung. Ya Allah, ini gara-gara kepada saya baca itu, Masya Allah, kita bisa berkunjung ke masjid itu dapat nur dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya lagi kemarin dapat tiba-tiba aja, Pak Haji Mulkan alhamdulillah tambah cucu sekarang. Alhamdulillah itu tanda-tanda insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucu yang kedua, barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum, mudah-mudahan anak cucunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ulang tahun nanti kita ada makan-makan juga. Setahun lagi. Maaf. Alhamdulillah. Setahun lagi. Nah, itu dimuliakan. Jadi rugi kalau punya kesempatan datang ke masjid, nggak datang ke masjid, karena akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia putus ya, jadi kita sudah nggak jelas, nggak mau ke masjid, tambah nggak jelas. Nah, ketidakberesan di luar sholat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dituntaskan. Ingatlah, siapa yang berkunjung ke masjid untuk sholat, untuk berjamaah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi semangat untuk saya dan jemaah. Jangan lupa untuk istiqomah, niatkan selama masih ada di kampung Padang, aku akan sholat 5 waktu ke masjid sampai nanti. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah, dimuliakan baik di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.